Mengapa kita penting mempelajari sejarah maritim Indonesia? Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang dihubungkan oleh laut. Sejarah maritim menjadi sangat penting untuk dipelajari karena laut bukan hanya pemisah, melainkan penyatu bangsa Indonesia. Sejak masa lampau, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Gorontalo membangun kejayaan melalui jalur perdagangan dan kekuatan maritim. Laut membawa pengaruh besar dalam perkembangan budaya, ekonomi, hingga identitas nasional. Kita sebagai bangsa bahari dengan mempelajari sejarah maritim, kita dapat memahami bagaimana leluhur menjaga kedaulatan, menghadapi kolonialisme, dan membangun persatuan melalui laut. Di era modern, pengetahuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menjaga kekayaan laut, dan memperkuat jati diri bangsa. Karena itu, sejarah maritim bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi juga pedoman untuk masa depan Indonesia. Ringkasan modul sejarah. Sejarah maritim Indonesia sangat penting karena bangsa kita sejak awal telah berdampingan dengan laut. Laut bukan hanya pemisah pulau, tetapi justru menjadi penghubung yang membentuk identitas bangsa kepulauan. Dari masa prasejarah, nenek moyang sudah mengenal pelayaran, membuat perahu, dan memahami arah angin dan bintang, serta berdagang antar pulau. Pada masa kerajaan, kekuatan maritim menjadi penopang utama kejayaan Nusantara. Sriwijaya di abad ke-7 sampai ke-13 menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Sunda, sekaligus menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha. Majapahit kemudian melanjutkan kejayaan dengan armada laut yang kuat, menyatukan wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan laut. Di Sumatera, Samudra Pasai tumbuh sebagai pusat Islam sekaligus pelabuhan internasional yang ramai. Sementara di Maluku, Ternate dan Tidore menguasai perdagangan rempah, bahkan berhubungan langsung dengan bangsa Eropa. Lalu di timur, kerajaan Gorontalo di Makassar menjadi pusat perdagangan besar dengan Pulau Bugis Makassar yang terkenal tangguh. Masa kolonial Belanda membawa perubahan besar VOC, lalu pemerintah kolonial menguasai jalur perdagangan laut dan memonopoli pelabuhan. Aktivitas maritim rakyat menurun, namun tradisi pelayaran tetap bertahan di berbagai daerah. Setelah Indonesia merdeka, laut kembali dipandang sebagai pemersatu bangsa. Deklarasi Juanda tahun 1957 menegaskan bahwa Laut Nusantara adalah bagian utuh dari wilayah Indonesia. Di era Orde Baru, pembangunan pelabuhan dan industri maritim mulai digencarkan, hingga Indonesia ikut menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengakui konsep negara kepulauan. Pada masa reformasi hingga kini, visi poros maritim dunia digagas kembali, menekankan pentingnya laut sebagai sumber ekonomi, jalur perdagangan, sekaligus simbol identitas bangsa bahari. Singkatnya, sejarah maritim mencerminkan bagaimana kerajaan-kerajaan besar tumbuh karena perdagangan laut, bagaimana kolonialisme menguasai jalur niaga, dan bagaimana Indonesia modern berupaya mengembalikan jati diri sebagai bangsa maritim. Dan Sriwijaya hingga Jokowi, laut selalu menjadi pusat dinamika politik, perdagangan, dan budaya, dan yang pada akhirnya membentuk identitas nasional Indonesia. Adapun artikelnya, sejarah maritim Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk identitas nasional bangsa. Pada masa kerajaan Sriwijaya, kekuatan maritim menjadi faktor utama dalam kejayaan politik dan ekonomi. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka dan menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, serta dunia Arab. Laut bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga jalur pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Dari sini terbentuk identitas Nusantara sebagai bangsa bahari yang terbuka, kosmopolit, dan mampu berperan dalam jaringan global. Memasuki masa kolonial Belanda,
Laut berfungsi sebagai instrumen dominasi VOC, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, memonopoli ekonomi dan menundukkan rakyat melalui kekuatan laut. Namun, kondisi ini justru melahirkan identitas baru berupa semangat perlawanan. Tokoh-tokoh maritim seperti Sultan Hasanuddin dan Patimura menjadi simbol keberanian bangsa dan mempertahankan kedaulatan. Identitas nasional mulai tumbuh dari kesadaran kolektif melawan penindasan di jalur laut. Setelah Indonesia merdeka, laut dipahami bukan lagi sebagai pemisah, tetapi pemersatu. Hal ini diwujudkan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Pengakuan dunia semakin memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada era modern, laut menjadi simbol kedaulatan, kebanggaan, dan masa depan bangsa melalui visi poros maritim dunia. Dengan demikian, sejarah maritim Indonesia bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi pembentukan identitas nasional. Dari kejayaan Sriwijaya, perjuangan melawan kolonial hingga pengakuan sebagai negara kepulauan semakin menunjukkan bahwa maritim adalah inti dari jati diri bangsa Indonesia. Jika kita melihat sejarah maritim Indonesia, ada nilai-nilai yang terus berlanjut, kontinuitas, dan juga nilai-nilai yang berubah atau perbedaan seiring zaman. Kontinuitasnya terlihat jelas pada pandangan bahwa laut adalah penghubung, bukan pemisah. Dari masa Sriwijaya, Majapahit hingga Gotalo, laut menjadi sarana perdagangan, interaksi budaya, dan perekat persatuan wilayah. Nilai ini masih kita pegang hingga sekarang lewat konsep Oasa Nusantara dan Deklarasi Poros Maritim Dunia yang menegaskan kembali identitas kita sebagai bangsa bahari. Namun, ada juga perbedaan nilai yang muncul karena pengaruh kolonialisme dan modernisasi. Jika dahulu laut menjadi ruang bebas untuk perdagangan rakyat, pada masa kolonial Belanda, laut justru dijadikan alat monopoli. Identitas maritim yang egaliter berubah menjadi terpinggirkan, sehingga masyarakat lebih fokus pada daratan. Baru setelah kemerdekaan, nilai bahari dibangkitkan kembali. Meski kini dalam bentuk kebijakan negara seperti pembangunan tol, laut, dan diplomasi maritim internasional. Bagi identitas bangsa Indonesia, kontinuitas nilai bahari menegaskan bahwa kita adalah negara kepulauan dengan sejarah panjang pelaut dan pedagang tangguh. Perbedaan nilai yang pernah terjadi terutama akibat kolonialisme justru memberi pelajaran bahwa kedaulatan laut harus dijaga agar tidak kembali dikuasai pihak asing. Identitas kita hari ini dibentuk oleh kombinasi keduanya. Semangat bahari tradisional yang diwariskan nenek moyang dan kesadaran modern akan pentingnya laut sebagai sumber kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan bangsa. Nah, sebagai kesimpulan, sejarah maritim menunjukkan bahwa laut selalu menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Dari masa kejayaan Sriwijaya hingga Majapahit, dari kolonialisme Belanda hingga era kemerdekaan, laut bukan hanya jalur perdagangan tetapi juga sarana pemersatu dan identitas bangsa. Nilai-nilai ini masih relevan hingga sekarang, terutama dalam menghadapi tantangan global di bidang ekonomi, politik, dan keamanan maritim. Refleksi pribadi saya, sejarah maritim mengajarkan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang laut. Jika dulu nenek moyang menjadikan laut sebagai ruang interaksi dan kekuatan, maka sekarang kita perlu mengelola laut secara berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mampu menjaga identitasnya sebagai bangsa bahari, tetapi juga benar-benar siap menjadi poros maritim dunia di masa depan. Selain itu, sejarah maritim menumbuhkan kesadaran bahwa laut bukan sekadar sumber daya, melainkan bagaimana dari jati diri bangsa. Laut menyimpan memori kejayaan dan persatuan yang lahir dari interaksi antar pulau dan budaya.
Karena itu, generasi sekarang perlu menafsirkan kembali nilai maritim dan konteks modern dengan memperkuat diplomasi, menjaga kedaulatan, dan melestarikan ekosistem laut. Dengan begitu, sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga panduan untuk menata masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan bermartabat.